Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kabarnya sehat ya. Oke, siswa kelas 6, minggu ini kita sampai pada pelajaran 4, yaitu tentang ayo membayar zakat untuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini nanti kita akan membahas tentang makna zakat dan zakat fitrah. Oke ya, langsung saja kita mulai tentang zakat. Kalian masih ingat atau sudah tahu apa itu zakat? Zakat itu menurut bahasa artinya adalah bersih, suci, subur, berkembang. Nah, ini banyak sekali ya arti zakat menurut bahasa. Bisa berarti bersih, bisa berarti suci, bisa berarti subur, dan bisa berarti berkembang. Berikutnya, zakat itu menurut istilah pengertiannya adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima dengan syarat tertentu. Jadi zakat itu merupakan harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Itu menurut istilah. Berikutnya, zakat itu hukumnya adalah wajib. Nah, kewajiban zakat ini dimulai pada tahun kedua Hijriyah. Jadi, zakat itu mulai diwajibkan ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah itu selama atau sejak 2 tahun ya, 2 Hijriyah. Itu. Selanjutnya, dalil tentang zakat itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 77. Bagaimana bunyinya? Bunyinya yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya adalah dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, zakat ini juga termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa kira-kira anak-anak? Yaitu rukun Islam yang ketiga. Kalian masih ingat kan rukun Islam? Ada berapa coba? Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga yaitu zakat yang akan kita pelajari ini, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Dalilnya zakat yaitu tadi surat An-Nisa ayat 77. Berikutnya tentang pembagian zakat. Zakat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada zakat fitrah, dan yang kedua ada zakat mal. Lalu apa zakat fitrah itu dan apa zakat mal itu? Terus siapa saja yang berhak menerima zakat? Nah, itu nanti akan kita bahas. Tapi untuk minggu ini kita sampai pada zakat fitrah dulu ya. Untuk zakat mal dan yang berhak menerima zakat itu minggu depan dan depannya lagi. Oke ya. Kita lanjutkan tentang zakat fitrah. Kalian masih ingat atau sudah pernah mendengar istilah zakat fitrah? Pasti sudah kan? Nah, kira-kira kalian sering mendengar zakat fitrah itu pas apa atau di bulan apa kira-kira? Di bulan Ramadan, betul sekali. Ya. Mengapa kita sering mendengar di bulan Ramadan? Nah, itu nanti ada. Selanjutnya, zakat fitrah itu pengertiannya adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lain menjelang Idul Fitri atau pada saat bulan Ramadan. Jadi yang namanya zakat fitrah itu mengeluarkan beras atau makanan pokok yang lain. Jadi yang dikeluarkan pada saat zakat fitrah itu hanya beras atau makanan pokok yang lain sesuai dengan wilayah tersebut. Kalau wilayah kita
banyak yang beras, berarti yang mengeluarkannya beras. Kalau wilayah kita itu makanan pokoknya jagung, yang mengeluarkan jagung dan lain sebagainya. Kemudian dikeluarkannya yaitu menjelang hari raya Idul Fitri atau pada saat bulan Ramadan. Berikutnya selanjutnya yaitu besaran zakat fitrah itu adalah 1 sok. 1 sok itu bisa juga 2,5 kilo atau 3,5 liter. Atau sekarang berkembang ada yang 2,7 kilo, ada juga yang 3 kilogram. Itu terus yang benar yang mana? Semuanya sama-sama benar. Yang 2,5 kilo benar, 2,7 kilo benar, dan 3 kilo juga benar. Yang tidak benar itu yang tidak berzakat. Oke, selanjutnya zakat fitrah itu fungsinya adalah untuk mensucikan jiwa kita. Jadi agar jiwa kita itu suci, maka kita mengeluarkan zakat fitrah setiap bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Berikutnya, orang yang berzakat, jadi orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzakka atau muzaki, sama saja ya. Kemudian berikutnya, orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi zakat itu disebut amil. Ya, amil ini adalah orang yang mengumpulkan dan membagi zakat. Berikutnya, kalau orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik. Dan niat zakat fitrah itu adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Itu jika zakat untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita itu zakat untuk orang lain, ya disebutkan namanya. Misalnya namanya Ahmad, berarti di sini ditulis ngan Ahmad. Fardhu lillahi ta'ala. Itu seputar tentang zakat fitrah. Kemudian orang yang wajib zakat fitrah, siapa kira-kira? Orang yang berkewajiban zakat fitrah itu yang pertama yaitu orang yang beragama Islam. Artinya jika ada orang yang bukan Islam berarti tidak wajib zakat fitrah. Yang wajib zakat fitrah hanya orang-orang yang beragama Islam. Berikutnya yang kedua, orang yang wajib zakat fitrah adalah yang mempunyai penghasilan dan penghasilannya itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari atau malah tidak mempunyai penghasilan, berarti tidak wajib zakat. Berikutnya yang wajib zakat lagi yaitu orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Kapan akhir bulan Ramadan itu? Batasannya adalah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Itu batasannya. Kalau orang tidak mengetahui matahari terbenamnya di akhir bulan Ramadan, berarti orang tersebut tidak wajib zakat fitrah. Itu. Selanjutnya tentang waktu zakat fitrah. Waktu zakat fitrah itu ada macam-macam. Yang pertama ada waktu yang jaiz. Jaiz itu mubah, ya, atau boleh. Kapan waktunya? Waktunya yaitu mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah mulai tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh. Berikutnya ada waktu yang kedua yaitu waktu wajib. Artinya dalam waktu ini kita berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu waktu wajib? Yaitu setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi misalnya hari ini akhir bulan Ramadan, besok sudah Syawal, berarti nanti setelah matahari terbenam, berarti setelah sholat maghrib, itu kita berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga ada waktu yang afdol.
Waktu yang afdhol itu adalah waktu yang utama. Kapan waktu utama untuk mengeluarkan zakat fitrah itu? Waktunya adalah sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi ini waktu yang paling utama setelah kita melaksanakan sholat subuh itu sampai sebelum sholat Idul Fitri. Berikutnya ada waktu yang haram, artinya tidak sah mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sesudah sholat Idul Fitri. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat kok sesudah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, itu namanya bukan zakat, tapi sedekah biasa. Artinya zakat itu batasannya sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sesudah sholat Idul Fitri itu bukan lagi zakat namanya. Oke ya, itu adalah waktu zakat fitrah. Nah, kesimpulan pelajaran kita pada kali ini yang pertama adalah hukum zakat itu adalah wajib. Dan zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga, sesuai yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Berikutnya yang kedua, zakat itu dibedakan menjadi dua. Ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Nah, untuk zakat fitrah itu diwajibkan kepada semua umat Islam, baik itu orang yang sudah besar maupun masih kecil, dan yang masih hidup di akhir bulan Ramadan. Kapan tadi batasannya? Yaitu matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Kesimpulan yang terakhir, zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok di daerah tersebut. Itu adalah kesimpulan kita pada pelajaran kali ini. Oke ya, sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham sementara itu, insya Allah minggu depan kita sambung lagi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.